Menikah dengan kencan buta gak sulit. Christina, orang yang mau aku jodohin sama kamu udah nunggu 3 jam. Kenapa kamu gak nemuin dia? Kami udah nikah? Nikah? Hah? Dia masih nungguin kamu di restoran. Kalau gitu, dia siapa? Jangan-jangan kamu hipokondria ya? Jangan-jangan kamu jadi gila gara-gara disuruh kencan buta sama ibu kamu. Aku nikah sama orang yang salah. Makasih udah nganterin aku pulang. Direktur Sampurno, setelah kembali, Bapak tidak kembali ke rumah. Kenapa malah tinggal di kompleks murah ini? Beritahu nenekku. Nyonya Sampurno sudah ada. Hah? Astaga, ini rumit. Seperti gunung es yang mencair dan setan beristri. Gawat nih, aku bisa terlambat di hari pertama kerja. Pakai yang ini saja. Cepat keluar, kamu mau mati. Lift itu khusus untuk direktur. Oh, maafkan saya. Direktur datang. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어. Selamat pagi, direktur. Dia boleh satu lift dengan saya. 거저만 가는 게 아무래도 이대로는 안 되겠어. 어쩌면 Kamu ini direktur grup Sampurno ya? Sudah jelas kan? Kamu baru tahu. Untuk apa kamu ke grup Sampurno? Untuk wawancara. Mau ngelamar posisi apa? Mau aku bantu? Kalau dia sampai tahu aku melamar jadi petugas kebersihan, aku bisa malu. Nggak usah, aku bisa sendiri kok. Menurut kalian, apa hubungan gadis tadi dengan direktur Sampurno? Jangan-jangan mereka pacaran ya? Kalau beneran bisa heboh satu gedung grup Sampurno. Christina Pratiwi, pakaian ini cocok banget deh sama kamu. Sudah selesai belum ketawanya? Aku mau kerja. Padahal kita masih saudara. Tapi kenapa beda banget ya? Aku gabung dengan grup Sampurno. Begitu aku lulus universitas dengan bantuan ayahku. Suatu hari nanti aku akan jadi manajer senior. Aku akan jadi manajer senior grup Sampurno. Justru karena kita keluarga, kamu harus tahu diri. Karena aku membantumu. Manajer senior. Sombong sekali. Kamu? Aku ngerendahin diriku jadi sekretaris grup Sampurno supaya bisa PDKT ke direktur dan jadi nyonya direktur. Kalau kamu, lebih baik kerja bersih-bersih aja. Christina Pratiwi, tugas kamu membersihkan lantai 19. Dan kamu harus selalu bawa kain pel, ngerti kan? Mereka sedang kerja. Apa aku harus bersih-bersih sekarang? Kamu harus bantu mereka waktu mereka kerja. Kalau kerjaan mereka udah selesai, baru kamu bersih-bersih. Grup Sampurno itu beda sama perusahaan kamu sebelumnya. Ngerti? Jangan sia-siain waktu orang-orang di sini. Ini namanya eksploitasi tenaga kerja. Staf baru, minta kopi. Iya, aku kerjain. Buat 10 salinan kasih ke Vivian di area D. Vivian di area D. Staf baru, minta kopi tanpa susu dan gula ya. Minta kopi dengan 2 sendok susu dan 2 sendok gula. Baik. Kasih ke bendahara buat ngecap, terus ke Vivian di area D. Vivian di area D. Baik. Tolong kasih semua ini. Buat Vivian di area D. Iya, bikin 10 salinan, baru kamu kasih. 10 salinan. Iya, ayo bergeraklah staf baru. Staf baru, tambah gula.
脏的心潮，花开成凄美勇气，慢慢将我摇铃，谢幕夜晚没人忆。慢慢将我摇铃，谢幕夜晚没人忆。 Nasibnya bakal sial. Direktur Sampurno paling benci sama orang yang bikin masalah. Dasar bodoh, kenapa kopinya bisa sampai tumpah? Kamu gak bisa apa-apa ya? Aku nyariin kamu kerjaan karena kamu dari keluarga miskin. Terus ini cara kamu balas budi. Kamu yang nabrak aku. Hah, aku yang nabrak kamu. Kamu aja yang dirinya gak stabil. Kamu... Direktur Sampurno, dia adik sepupu saya. Dia tahu saya kerja di grup Sampurno dan memaksa kerja di sini. Kalau direktur marah, saya akan pecat dia. 一次再一次，你慢慢的靠近，告诉我都是心跳的证明。那些回忆很清晰，谁都不能否定。 Direktur Sampurno, dia... Kamu nggak mau bilang sesuatu setelah dimarahi seperti itu? Pak Sampurno, saya akan kembaliin jas Bapak dalam keadaan bersih. Ikut aku. Firman Sampurno, kamu tahu berapa cangkir kopi yang udah aku tuang dan berapa banyak dokumen yang aku salin hari ini? Kalau kamu nggak suka, kenapa nggak menemuiku? Aku takut nggak boleh ke kantormu, soalnya aku petugas kebersihan. Mulai hari ini, dia petugas kebersihan pribadi saya. Baik, Pak. 사랑을 잘 모르겠어. Firman, apa kamu suka padaku? Bukankah sudah cukup jelas? Kenapa? Apa aku sangat cantik? Atau kamu kagum sama aksi heroiku waktu kita pertama kali ketemu? Itu bukan yang pertama. Hah? Firman, hari ini ulang tahun nenek ke-70. Nenek sudah janji akan mengenalkanmu ke seorang gadis. Dia sangat cantik, cocok jadi menantu nenek. Nenek udah punya menantu. Namanya Christina. Kalau begitu bawa dia ke sini. Jangan bohongin nenek. Mana mungkin si Christina lebih baik dari Pratiwi. Pratiwi itu gadis paling baik yang pernah nenek temui. Pratiwi? Dia bukannya penipu. Apa dia menipu nenek? Penipu apanya? Dia anak yang polos. Kalau dia memang polos, mana mungkin dia bisa membuat nenek direktur utama grup Sampurno memujinya seperti ini? Sudah nggak usah dibahas lagi. Christina sendiri bisa bikin kamu, direktur utama grup Sampurno, memujinya. Apa dia juga penipu? Nenek nggak tahu sifatnya. Sifat Pratiwi juga kamu nggak tahu? Nenek sudah undang ke pesta ulang tahun nenek. Kamu harus ketemu dia. Jangan kenalin wanita manapun padaku. Aku nggak mau ketemu mereka. Nenek pemulung tinggal di sini. Apa masih ada wortel yang murah? Maaf, sudah habis. Begitu ya. Kasihan nenek pemulung. Pasti dia sedang kesulitan. Makanya harus hemat. Nek, besok aku akan kasih hadiah yang bagus buat nenek. Nenek pemulung tinggal di sini. Christina, bukannya dia mantanku yang dulu aku campakin. Kamu sekarang kerja jadi GoFood. Tempat ini nggak cocok buat kamu. Pasti kamu ngikutin kami kan? Kamu mau pacaran lagi sama Hendra? Aku nggak ngikutin kalian. Hey, ini rumahnya keluarga Sampurno. Kami kesini buat ketemu sama direktur utama grup Sampurno. Kalau kamu ngapain kesini? Ini rumahnya keluarga Sampurno. Kenapa? Kamu nggak tahu ya? Aku mau ketemu temanku di sini. Teman kamu satpam atau pelayan? Pak, saya Hendra Muhammad dari keluarga Muhammad. Kami pernah kerja sama dengan keluarga Sampurno dan kami ingin bertemu direktur utama. Oh iya, ini hadiah yang kami keluarga Muhammad siapin. Hari ini direktur utama tidak ingin menerima tamu. Jamur Ganoderma 100 tahun dan gingseng 1000 tahun. Kenapa Bapak langsung nolak dan gak nanya dulu ke direktur utama? Bapak gak takut dipecat? Barang sekecil ini tidak akan menjadi masalah. Hadiah kalian sia-sia. Kenapa senyum-senyum? Kamu juga harus pergi.
Apa Nona ini Nona Pratiwi? Iya, saya juga datang bawa hadiah, tapi cuma wortel murah. Direktur utama minta saya membawa Nona. Hah? Apa-apaan ini? Hadiah mahal kami mana sebanding dengan sekantung wortelnya. Hari ini direktur utama hanya menerima hadiah wortel. Baru pertama kali aku ngelihat rumah sehidup ini. Hidup? Maksudnya kalau dilihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu gadis yang menarik. Nenek, padahal nenek sangat kaya, tapi kenapa berhemat? Aku harus menyiapkan mas kawin untuk cucuku. Berapa banyak pas kawinnya? 200 miliar. Apa itu untukku? Iya, ini wortel murah. Sekantung penuh harganya Rp20.000. Penuh banget kan? Oh ya, aku suka hadiah ini. Aku juga sudah nyiapin hadiah untukmu. Ayo ikut aku. Halo Nona Pratiwi. Saya Wendy dari Mall Indah Pasifik. Saya Mandy dari Mall Indah Pasifik. Ada, Lisa. Siap melayani Nona. Ayo kemari dan pilih yang kamu suka. Harga satuan, puluhan, ratusan, ribuan, 10 ribuan, 100 ribuan, jutaan. Ini dalam rupiah. Beli. Apa ini nggak terlalu banyak? Beli. Nenek, ini terlalu berat. Hei, pelan-pelan. Berhenti. Nenek, hadiah-hadiah ini terlalu mahal. Gimana kalau diganti yang lain? Gimana kalau aku berikan satu cucuku untukmu? Kamu harus pilih satu. Kalau enggak, nenek akan marah. Cincin itu hanya terbuat dari perak kan? Seharusnya nggak mahal. Mungkin itu yang paling murah di rumah ini. Aku memang pintar. Nenek, apa hadiahku boleh cincin ini saja? Ambillah kalau kamu suka. Ukurannya juga pas. Makasih, Nenek. Kepala pelayan, tolong bawa Nona Pratiwi ke pesta ulang tahun. Silakan, Nona Pratiwi. Hah? Nyonya, kenapa cincin kuasa Nyonya hilang? Apa saya harus telepon polisi? Aku memberikan cincin itu ke calon menantuku. Jangan kau campur. Baik. Karena kamu sudah ngambil cincinnya, kamu nggak bisa menolak cucuku. Kak Yunita, kemarin kakak nemenin Pak Direktur ke pesta makan malam Direktur Utama. Apa itu pertemuan mertua dan menantu? Jangan ngaco, itu cuma pesta bisnis biasa. Tapi Nenek Sampurno memang baik banget padaku. Kakak udah manggil dia Nenek Sampurno. Kayaknya kita harus manggil kakak Nyonya Direktur nih. Halo Nyonya Direktur. Kristina Pratiwi, jauhi Direktur Sampurno. Kenapa? Karena Kak Yunita kan segera jadi Nyonya Direktur. Kalau udah tahu jangan jadi orang ketiga terus. Kok aku nggak tahu? Memangnya seorang direktur harus ngasih tahu petugas kebersihan kayak kamu kalau mau nikah? Jangan so penting. Mentang-mentang kamu sudah jadi petugas kebersihan pribadi direktur, takutnya kamu jadi lupa diri. Tinggi badan 162, berat badan 49 kilo. Makasih perhatiannya. Kristina, aku tahu kamu tertarik sama Direktur Sampurno, tapi kamu nggak pantas buat dia. Aku udah ketemu orang tua Direktur Sampurno di pesta bisnis kantor semalam. Semalam Pak Firman nggak datang ke acara itu. Kapan kamu ketemu orang tuanya? Kapan kamu ketemu orang tuanya? Pesta bisnis semalam sangat penting buat keluarga Sampurno. Mana mungkin Direktur Sampurno nggak hadir? Dasar kampungan, kamu memang nggak tahu apa-apa. Kamu bilang Direktur Sampurno nggak hadir di pesta tadi malam. Kalau gitu, dia di mana? Aku nggak mungkin bilang kalau dia bersama aku kan? Nggak tahu. Nggak bisa mengada-ada. Kamu cuma bilang begitu, soalnya kamu cemburu sama Kak Yunita. Memang pikiran kamu sempit. Pas Kak Yunita jadi Nyonya Direktur, kamu yang pertama kali dipecat. Aku tunggu deh. Kak Yunita, kamu terlalu baik sampai mau dibully petugas kebersihan.
Hei Christina, lihat ini. Udah, jangan ngomong lagi. Kak Yunita, jangan-jangan ini cincin kuasa Direktur Utama Grup Sampurno. Hebat sekali, kita jadi bisa ngeliat langsung. Nenek Sampurno sendiri yang ngasih cincin ini padaku. Direktur utama baik banget sama kakak. Sudah, aku nggak mau terlalu banyak orang tahu. Kak Yunita, kalau kakak nikah sama keluarga kaya, jangan lupain kami, rekan kerja kakak. Iya dong. Christina, aku menantu yang diakui keluarga Sampurno. Mana mungkin kamu bisa bersaing denganku? Cincin itu kayaknya nggak asing. Cincin itu kelihatan nggak asing. Kamu kan kampungan, mana mungkin pernah lihat cincin ini? Lihat, aku juga punya satu. Bentuknya agak mirip. Aku pernah nonton di TV. Di cincin kuasa keluarga Sampurno ada ukiran kata Sampurno. Hah? Nggak mungkin. Kamu pikir cuma gara-gara ada ukirannya dia punya hubungan sama keluarga Sampurno? Cincin Kak Yunita yang dikasih Direktur Utama ngelambangin status Nyonya Sampurno. Jangan coba-coba bodohi kami pakai barang palsu ini. Kak Yunita, tunjukin cincinnya. Pasti ada kata Sampurno. Kak Yunita, kenapa bengong? Ayo Kak, buktiin ke dia. Siapa Nyonya Direktur yang sebenarnya? Kenapa nggak ada? Mungkin aku salah ingat. Lagian, cerita di TV nggak selalu benar. Cincin kuasa keluarga Sampurno nggak pernah ditunjukin ke depan publik. Iya, itu bukti kalau cincin Christina itu palsu. Itu bukti kalau cincin Christina palsu. Cincin kuasa yang asli nggak ada ukiran Sampurno, tapi kamu nggak tahu itu dan bikin barang palsu buat pura-pura jadi Nyonya Direktur. Ternyata kebohongan kamu malah dibongkar Kak Yunita. Iya, Christina, kamu jahat banget. Kalau Nenek Sampurno nggak ngasih cincin ini ke aku, mungkin kami akan tertipu. Cincin ini memang dari Direktur Utama kok. Kamu ini cuma petugas kebersihan. Mana mungkin kenal sama Direktur Utama? Kamu berani ngomong gini, soalnya Direktur Utama nggak pernah datang ke perusahaan. Selamat datang, Direktur Utama. Mohon Nyonya bisa memberitahu kekurangan kami supaya pekerjaan kami makin baik. Kalian gak usah gugup. Saya hanya melihat-lihat. Baik, Nyonya. Christina, aku tahu kamu ingin bersaing denganku dalam segala hal. Tapi kamu nggak bisa niru aku di semua bidang, kan? Aku saja malu bilangnya. Memangnya aku niru apa? Aku punya cincin. Kamu juga. Aku bilang cincinku dari Direktur Utama. Kamu bilang cincinmu juga. Kalau itu bukan meniru, lalu apa? 2 hari lalu Direktur Utama berulang tahun ke-70. Aku datang ke sana. Cincin ini hadiah dari nenek waktu itu. Diam! Siapa kamu bisa manggil Direktur Utama sebagai nenek? Kamu pernah ke rumah keluarga Sampurno? Kak Yunita aja nggak diizinkan. Dasar kamu omong kosong. Aku nggak perlu jelasin hubunganku dan Direktur Utama pada kalian. Direktur Utama nggak akan ngizinin seorang penipu kayak kamu pakai cincin palsu di sampingnya. Christina, kamu tahu nggak apa yang dilambangin cincin kuasa? Ini setengah hak kekuasaan Grup Sampurno. Nilai pasar Grup Sampurno sebesar 4 triliun. Cincin ini terbuat dari giok perak senilai 200 miliar. Bukannya ini perak? Kamu harus pilih satu. Kalau enggak, nenek akan marah. Cincin itu hanya terbuat dari perak kan? Seharusnya nggak mahal. Mungkin itu yang paling murah di rumah ini. Aku memang pintar. Nenek, apa hadiahku boleh cincin ini saja? Ambillah kalau kamu suka. Dasar kampungan, bahannya saja nggak tahu tapi kamu masih berani malsuin. Saat ini, kamu nggak cuma nggak menghormati keluarga Sampurno dan Direktur Utama, tapi aku juga bisa nuntut kamu atas pemalsuan dan penipuan. Pintar apanya? Ternyata harganya semahal itu. Aku harus kembaliin ini ke nenek. Kembaliin ke nenek? Kamu masih ngotot dan mau terus nipu kami? Aku nggak mau debat dengan kalian. Kamu mau lari setelah ketahuan? Enak aja.
Direktur Sampurno paling benci pembohong. Dan kamu seorang pembohong. Pembohong kayak kamu nggak pantas bekerja di grup Sampurno. Beraninya nyebarin rumor tentang Direktur Sampurno. Kak Yunita, cepat pecat dia dari sini. Atas perintah siapa? Direktur Sampurno, Kristina tukang bohong. Tadi dia bilang semalam Bapak nggak hadir di pesta bisnis. Dia harus dipecat dari grup Sampurno. Benar. Tadi kami semua dengar. Dia bilang begitu. Kami saksinya. Grup Sampurno menjunjung tinggi moral. Kami takut itu akan runtuh kalau dia nggak dipecat.